Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rioni Sabila Farida Hermanto dari Psikologi C Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi agama tentang pengalaman-pengalaman keberagamaan. Mencakup beberapa hal. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada unsur, yang ketiga ada 4 tipe pengalaman keberagamaan, yang keempat ada karakteristik pengalaman keberagamaan, lalu ada tema dan klasifikasi tema, serta pengalaman mendekati kematian. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi pengalaman-pengalaman keberagamaan. Di sini saya mengambil definisi menurut Glock. Nah, menurut Glock sendiri, pengalaman-pengalaman keberagamaan itu merupakan suatu perasaan, persepsi maupun sensasi yang dialami oleh seseorang yang didefinisikan oleh sekelompok maupun masyarakat itu sebagai suatu bentuk komunikasi dengan esensi ketuhanan. Seperti itu. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu unsur-unsur pengalaman keberagamaan. Berangkat dari definisi sebelumnya, menurut Glock itu tuh menarik dua unsur. Unsur yang pertama yaitu adanya komunikasi dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan atau transendental. Unsur yang kedua yaitu adanya suatu konteks legitimasi bahwa suatu pengalaman itu merupakan pengalaman beragama. Kita lanjut poin yang ketiga, yaitu 4 tipe pengalaman keberagamaan. Tipe pertama pengalaman keberagamaan itu adalah konforming. Konforming di sini itu merupakan kesadaran akan sesuatu hal yang bersifat ketuhanan. Tipe yang kedua yaitu responsif, itu merupakan tipe pengalaman merasakan akan kehadiran Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu memperhatikan kita, Tuhan itu mengabulkan doa-doa kita, seperti itu. Tipe yang ketiga yaitu ektatik. Pengalaman mendapatkan pengalaman keintiman, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tipe yang keempat yaitu revelasional, yaitu merupakan tipe pengalaman jadi utusan Tuhan, seperti itu. Kita lanjut ke poin selanjutnya dalam materi ini, yaitu karakteristik pengalaman keberagamaan. Karakteristik pengalaman keberagamaan di sini itu ada 7 karakteristik. Yang pertama itu ineffable. Di karakteristik ineffable itu pengalaman seorang ini tuh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa diucapkan dengan verbal. Jadi orang ini tuh tidak bisa diceritakan ceritanya bagaimana gitu melalui obrolan. Karakteristik yang kedua yaitu noetic, itu pengalaman tidak hanya memiliki pengalaman aspek emosional saja, tapi ada aspek pengalaman kognitif. Karakteristik yang ketiga yaitu quality of unity, itu merasakan keutuhan dan segala yang ada di dunia itu merupakan satu kesatuan. Keempat yaitu karakteristik real, pengalaman yang sulit diterima, yang sulit dipahami oleh orang biasa. Jadi sering cerita-cerita ini tuh hanya dikatakan suatu cerita imajinasi atau khayalan saja. Yang kelima yaitu karakteristik timeless dan speechless. Nah, itu pengalaman masuki masa lalu atau ketika dapat pengalaman tentang masa depan, seperti itu. Yang keenam yaitu karakteristik mempunyai kualitas paradoksalan. Nah, itu orang yang sering membuat pernyataan yang kontradiktif. Orang yang mendapat pengalaman mistis mempunyai kualitas paradoksalan. Dan yang ketujuh yaitu pasif. Itu menyadari bahwa hal yang didapatkan, yang diperoleh itu bukan hasil dan usahanya, namun itu merupakan suatu rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebuah anugerah gitu yang dikasih oleh Tuhan. Seperti itu. Kita lanjut ke poin selanjutnya dalam materi ini, yaitu tema dan klasifikasi tema. Selanjutnya ada tema dan 18 klasifikasi tema. Yang pertama itu ada pengalaman fisiologis, ada 3 tema. Yang kedua itu ada pengalaman sosial psikologis, ada 5 tema. Yang ketiga itu pengalaman parapsikologis, ada 3 tema juga. 4 ada pengalaman spiritual, ada 7. Kita bahas yang pertama, yaitu pengalaman fisiologis. Itu ada timbulnya gerakan otomatis, ada penyucian diri, dan juga pengalaman penyembuhan. Timbulnya gerakan otomatis itu pengalaman menyadari sepenuhnya apa yang terjadi namun tidak bisa atau tidak mampu mengendalikan gerakan tersebut. Yang kedua itu penyucian diri, proses menyucikan diri dari hal-hal atau perihal hal yang tidak dibenarkan. Yang ketiga itu ada pengalaman penyembuhan, itu pengalaman yang berkaitan dengan kesembuhan pada waktu melakukan zikir gitu, yang dapat terjadi pada diri sendiri. Dua, itu ada pengalaman sosial psikologis, itu ada 5. Yang pertama yaitu ada transisi, itu ditandai dengan perubahan kehidupan yang terjadi secara drastis dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Jadi hal-hal tersebut itu bisa kembali lagi gitu.
Yang kedua itu hilangnya rasa keakuan. Rasa keakuan ini tuh kayak rasa sombong, merasa pintar. Nah ini tuh hilang gitu. Rasa ini tuh jadi tidak memiliki apa-apa gitu. Nah yang ketiga itu pengalaman sulit diungkapkan secara verbal. Itu ini juga sempat kita bahas di poin sebelumnya. Itu pengalaman kerohanian yang sulit digambarkan dengan kata-kata, yang tidak bisa dibicarakan dengan berupa kata-kata. Yang keempat itu pengalaman berhubungan dengan problem kehidupan sehari-hari. Ini merasa adanya intervensi kekuatan di luar dirinya dan merasakan adanya perubahan sikap atau perilaku yang lebih positif. Dan kelima itu ada pengalaman yang berkaitan dengan suasana emosi. Itu munculnya berbagai perasaan yang ada pada diri sendiri seperti merasa berdosa, bersedih, gembira, bahagia, dan lain-lain. Tiga, itu ada pengalaman parapsikologis. Ada 3 tema. Yang pertama itu ada pengalaman yang menjangkau masa depan. Ini pengalaman terjadi melalui impian atau mata batin saat bukan zikir. Yang kedua itu ada gangguan dari makhluk halus. Nah ini tuh pengalaman yang terjadi saat masa transisi, masa perubahan kita gitu. Intensitas ibadah itu tuh meningkat gitu. Tiga itu ada pengalaman yang berkaitan dengan perubahan kesadaran dalam diri seorang seperti penglihatan, pendengaran gitu dan lain-lain. Yang keempat itu ada pengalaman spiritual. Itu ada mencakup 7 tema. Pertama itu ada penemuan kebenaran. Penemuan kebenaran ini seperti ayat-ayat Al-Quran gitu, kehidupan langsung. Yang kedua itu ada pemahaman baru tentang ajaran agama. Pemahaman baru itu kayak sebelumnya kita tuh sering ibadah segala macam, dan kita tuh menekuni satu pengalaman baru itu berzikir. Nah itu tuh kita tuh menemukan dari hasil zikir kita gitu. Tiga itu ada keakraban dan kedekatan dengan Tuhan. Adanya hubungan ini tuh adanya hubungan yang dekat, yang akrab gitu, kayak merasa disayang, merasa dimarahi. Pokoknya seakan-akan kita tuh benar-benar dekat dengan Tuhan. Yang keempat itu ada peningkatan ritual ibadah, sholat, puasa, itu tuh kita tuh meningkat. Yang 5 itu ada pembaharuan moralitas. Ini perubahan tingkah laku moral sebelum dan sesudah zikir. 6 itu ada perasaan diatur oleh Tuhan, memiliki kuasa penuh akan diri sendiri, tetapi merasakan juga akan adanya Maha Pengatur. Yang ketujuh itu tema mendapatkan petunjuk dari Tuhan, yaitu pengalaman mendapatkan petunjuk dari Tuhan, baik dari Al-Quran, baik dari isyarat indrawi, mata, telinga, dari kejadian sehari-hari seperti itu. Selanjutnya yaitu pengalaman mendekati kematian. Banyak peristiwa saat seseorang dinyatakan meninggal, terus beberapa saat orang tersebut itu hidup kembali. Di masyarakat kita itu dikenal dengan istilah mati suri. Istilah tersebut dalam ilmu psikologi itu disebut dengan NDE atau Near Death Experience. Orang yang mengalami NDE ini itu pasti memiliki elemen-elemen dasar. Nah, ada 9 elemen dasar di dalam NDE. Yang pertama yaitu mendengar suara aneh. Suara aneh di sini itu kayak suara bising, tangisan, musik, suara raungan, maupun suara mesin detak jantung yang ada di rumah sakit. Elemen yang kedua yaitu merasakan kedamaian, seperti merasakan tenang, bebas gitu kan, yang mungkin di dunianya dia sakit-sakitan, setelah di alam sana dia itu merasakan tenang, tidak merasa sakit lagi. Elemen yang ketiga yaitu pengalaman keluar dari tubuh. Pengalaman ini tuh terjadi oleh Ardhito Pramono yang diketahui oleh teman-teman. Nah, Ardhito sendiri itu pernah merasakan NDE atau mati suri ini. Dia itu melihat dan bangun dari tubuhnya dan melihat kondisi fisiknya bahwa dia itu keluar dari tubuhnya dan orang-orang di sekitarnya seperti orang tuanya itu sedang mendoakannya. Elemen yang selanjutnya yaitu melewati terowongan. Nah, ini juga ada cerita dari dukun bahwa beliau ini memasuki satu ruangan yang kondisinya tuh sangat gelap, tidak ada apa-apa. Beliau itu hanya jalan ke depan hingga menemukan satu titik cahaya. Elemen yang selanjutnya yaitu pengalaman naik ke atas langit. Pengalaman ini tuh biasanya seorang itu melihat dari atas sana secara keseluruhan. Dia itu bisa melihat keluarganya yang masih ada di dunia, bisa melihat anaknya. Elemen selanjutnya yaitu bertemu orang bercahaya. Jadi bertemu orang tua, anaknya, maupun kerabatnya seperti saudaranya yang sudah pergi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu elemen pengalaman bertemu wujud bercahaya. Berbeda dengan orang bercahaya, di sini tuh bertemu wujud bercahaya itu bisa berupa sosok malaikat. Ada pengalaman dari Alfi Afandi.
beliau ini bertemu satu sosok yang ia yakininya itu malaikat. Hanya saja malaikat di sini itu bilang gelap gitu, mempunyai sayap yang lebar, besar, hitam seperti itu. Yang beliau yakini malaikat ini akan berwujud seperti hal yang kita banyak lakukan di dunia. Jika kita melakukan banyak hal baik di dunia, maka malaikat yang akan kita temui, yang akan kita lihat itu akan berupa sosok yang bercahaya, yang putih, yang bersih seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada tinjauan ulang kehidupan. Jadi orang yang mengalami NDE ini itu diperlihatkan selama ia hidup di dunia itu seperti apa, bagaimana ia memperlakukan sesama manusia, memperlakukan hewan dan tumbuhan, dan itu tuh diperlihatkan di sana. Elemen yang terakhir yang ke-9 yaitu ada keengganan untuk kembali ke bumi. Situasi yang mengharuskan individu ini tuh untuk kembali ke bumi. Entah mungkin ada hal yang belum diselesaikan, ada yang belum beres, itu yang mengharuskan si individu itu harus kembali seperti itu. Ini selesai sudah penyampaian materi tentang pengalaman-pengalaman keberagamaan, baik itu mencakup definisi, unsur, karakteristik, tipe, tema dan klasifikasi tema, serta pengalaman mendekati kematian. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata maupun kurangnya penjelasan dalam materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.